kamu dengar kabar terbaru? Pemilihan ketua OSIS akan diselenggarakan besok. Ya, kalau melihat popularitas, kamu bisa jadi, Andi, kamu terkenal aktif di organisasi. Aku belum memutuskan, tapi kata Pak Kepala Sekolah, besok ada pengumuman resmi. Halo, Andi. Halo, teman-teman. Bro, kamu tahu tidak, ada yang menyebar suara bahwa kursi ketua OSIS pasti milik cowok. Katanya cewek tidak bisa memimpin. Tidak, itu pikiran kolot. Siti itu anaknya cerdas, bahkan lebih mampu dari kita. Pak Kepala, saya mau berbicara tentang pemilihan ketua OSIS besok. Ya, Bu Ratna, ada apa? Saya dapat laporan bahwa ada beberapa siswa yang menyebarkan komentar bahwa siswa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, bahwa ketua OSIS harus pria. Benarkah? Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus ingatkan siswa-siswa bahwa di sekolah ini pemimpin tidak mengenal gender. Setuju, Pak. Saya sudah persiapkan materi untuk besok saat pengumuman. Kita harus tegas soal ini. Bagus. Kita harus tegakkan prinsip kesetaraan sejak dari sekolah. Siapapun yang kompeten berhak dipilih. Kamu vote siapa untuk ketua OSIS? Belum tahu nih, kalau kamu? Ya jelas, aku vote cowok. Dari SD sampai SMA, pemimpin itu selalu cowok, dan itu sudah tradisi. Tapi... Gak perlu tapi. Cewek itu lebih cocok jadi sekretaris atau bendahara. Memimpin itu pekerjaan cowok. Halo Tono, aku dengar bicaramu, tapi kamu salah. Perempuan bisa menjadi pemimpin. Kamu jangan sok pintar. Nanti kalau kamu jadi pemimpin, sekolah jadi Tono, berantakan. itu komentar tidak fair. Siti punya prestasi lebih baik dari siapapun. Tono, berhenti. Tidak seharusnya kau berbicara seperti Bro, itu. tenangkan dirimu. Kita perlu buat sesuatu yang lebih besar, bukan hanya pengumuman, tapi juga edukasi. Setuju, Pak. Kita bisa buat semacam sesi interaktif saat pemilihan besok. Pak Kepala, boleh saya bicara? Ya, Melati, ada apa? Saya mau cerita kalau tadi Tono mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ke Siti. Katanya, perempuan tidak bisa memimpin. Ini tidak bisa dibiarkan. Siapa yang mendengarkan? Pak, Bu, saya juga dengar, tapi saya sebenarnya mulai berpikir bahwa Tono salah. Siti memang lebih mampu. Bagus, Dimas. Itu yang namanya pola pikir berkembang. Kalian harus lihat berdasarkan kemampuan, bukan gender. Siswa-siswa sekalian, besok kita akan memilih ketua OSIS. Tapi sebelum itu, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Di sekolah ini, pemimpin tidak mengenal gender. Tidak ada yang lebih berhak hanya karena pria atau perempuan. Yang kami lihat adalah siapa yang paling cakap, siapa yang paling jujur, dan siapa yang paling bisa membawa perubahan positif. Kalian semua punya hak yang sama. Gunakan suara kalian dengan bijak. Pilih berdasarkan kemampuan, bukan jenis kelamin. Ingat, kualitas kepemimpinan diukur dari tindakan, bukan dari jenis kelamin. Siapapun bisa jadi pemimpin jika punya kemampuan dan integritas. Siti, sorry kalau Tono kemarin tidak berhati. Dia emang begitu dari kecil. Tidak apa-apa, Andi. Aku sudah biasa. Yang penting, aku harus bukti bahwa perempuan bisa memimpin dengan baik. Serius, Siti, aku akan voting kamu. Bukan karena kamu cewek, tetapi karena kamu lebih mampu. Aku juga. Aku sudah kenal kamu dari dulu. Kamu memang lebih memenuhi syarat. Terima kasih, teman-teman.
Itu sangat berarti sekali buat aku. Aku akan melakukan yang terbaik kalau terpilih. Bro, kita harus support Siti, bukan karena gender, tapi karena kompetensi. Itu sama saja dengan kesetaraan Betul sekali. sejati. Teman-teman sekalian, saya ingin bicara bukan tentang gender saya, tapi tentang visi saya untuk sekolah ini. Saya ingin kita punya wadah untuk berekspresi, untuk berkreativitas, untuk saling mendukung. Tidak penting apakah saya perempuan atau pria. Yang penting adalah apa yang bisa saya berikan untuk sekolah ini. Saya punya pengalaman di organisasi, saya punya inovasi, dan saya punya hati untuk melayani kalian semua. Bro, kamu dengar, pidato Siti bagus sekali. Ya, dia memang kompeten. Mungkin aku salah selama ini. Siswa-siswa, setelah proses pemilihan yang fair, saya nyatakan bahwa pemimpin OSIS yang terpilih adalah Siti. Ini adalah bukti bahwa pemimpin tidak mengenal gender. Siti terpilih karena kemampuannya, bukan gendernya. Selamat untukmu, Siti. Tunjukkan bahwa perempuan bisa memimpin dengan baik. Terima kasih Pak Kepala, Bu Guru, dan teman-teman semua. Saya akan melakukan yang terbaik untuk sekolah ini. Siti, aku minta maaf sebelumnya. Aku berpikir kolot dan sempit. Kamu memang layak jadi pemimpin. Terima kasih Tono. Aku tahu kamu bisa berubah. Yang terpenting mau belajar dan terbuka. Nah bro, sekarang kamu mulai think right. Jadi, ingatlah di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan hanya karena kamu pria ataupun perempuan. Yang penting adalah siapa kamu sebenarnya dan apa yang bisa kamu lakukan. Semuanya, pemimpin tidak mengenal gender. Siapapun bisa jadi pemimpin jika punya kemampuan, integritas, dan hati untuk melayani. Jenis kelamin tidak menentukan kemampuan. Yang menentukan adalah hati nurani, usaha, dan tekad untuk berubah.